Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayandi Simbrianti dengan NIM 24110311115. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN di SD, yaitu Ibu Niwayan Eka Widyastini SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai skenario pembelajaran PPKN SD kelas 4 pada materi Negaraku Indonesia pada bagian makna NKRI dan persatuan. Nah, ini merupakan skenario pembelajaran yang saya buat. Yang pertama ada identitas, di mana pada identitas dicantumkan mata pelajarannya yaitu PPKN, kelas atau semesternya yaitu kelas 4, semester genap, materi pokoknya yaitu Negaraku Indonesia, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit pertemuan ke-1. Adapun capaian pembelajarannya, yaitu di mana peserta didik mampu menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menunjukkan sikap toleransi dan tanggung jawab, serta mempraktikkan perilaku menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembelajaran dengan tepat. Ada juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan stimulus yang diberikan oleh guru dengan tepat. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menentukan sikap terhadap permasalahan yang berkaitan dengan persatuan melalui kegiatan memilih setuju atau tidak setuju dengan alasan yang logis. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengemukakan alasan serta menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok dengan sikap yang santun dan percaya diri. Kemudian yang keempat, ada peserta didik mampu mempraktikkan perilaku menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari melalui hasil diskusi dan presentasi dengan tepat. Ada juga indikatornya, yaitu yang pertama, melalui stimulus yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu mengidentifikasi makna NKRI dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan memilih setuju atau tidak setujunya, peserta didik mampu menentukan sikap terhadap permasalahan yang berkaitan dengan persatuan dengan alasan yang logis. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengemukakan alasan serta menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dengan santun dan penuh percaya diri. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menunjukkan perilaku menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan, di mana ada kegiatan guru. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan menyapa siswa serta memberikan perhatian awal agar siswa siap mengikuti pembelajaran. Next, yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa guna menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, guru mengarahkan siswa untuk memahami makna dari lagu yang dinyanyikan sebagai bentuk awal penanaman nilai persatuan dan kesatuan. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan makna NKRI dan pentingnya persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, misalnya tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan motivasi kepada siswa tentang yang menjelaskan pentingnya menjaga persatuan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedelapan, guru menyajikan pertanyaan pemantik seperti apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga persatuan di Indonesia. Kemudian yang kesembilan, guru mengarahkan siswa untuk mulai memikirkan jawaban sebagai langkah awal dalam
dalam proses klarifikasi nilai. Ada yang selanjutnya adapun kegiatan siswa. Yang pertama, siswa menjawab salam dari guru, berdoa, dan mengikuti pengecekan kehadiran dengan tertib. Yang kedua, siswa memperhatikan arahan guru dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, siswa menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat dan sikap yang tertib. Yang keempat, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai makna lagu yang berkaitan dengan persatuan dan cinta tanah air. Yang kelima, siswa mendengarkan dan memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, siswa merespon persepsi dengan menceritakan pengalaman terkait keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, siswa memperhatikan motivasi yang diberikan oleh guru dan menunjukkan kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ke-8, siswa menyimak pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru dengan penuh perhatian. Yang ke-9, siswa mulai berpikir dan mengemukakan pendapat awal terkait pentingnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah tahap pembelajaran inti, di mana pada model VCT ini sintaknya yaitu yang pertama kebebasan memilih. Nah, kegiatan gurunya yaitu yang pertama, guru menyajikan stimulus berupa pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan keberagaman dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengejek budaya daerah lain adalah hal yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan singkat terkait konteks permasalahan agar siswa dapat memahami situasi yang diberikan dengan baik. Yang ketiga, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sikap terhadap pernyataan tersebut, setuju atau tidak setuju, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat, guru menyajikan beberapa alternatif situasi lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, guru membimbing siswa untuk mempertimbangkan setiap pilihan yang diambil dengan melihat kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu kegiatan siswa. Yang pertama, siswa mendengarkan dan memperhatikan pernyataan atau permasalahan yang disampaikan oleh guru dengan penuh perhatian. Yang kedua, siswa berusaha memahami situasi yang diberikan agar dapat menentukan sikap secara tepat. Yang ketiga, siswa menentukan sikap secara mandiri, setuju atau tidak setuju tanpa dipengaruhi oleh teman atau pihak lain. Kemudian yang keempat, siswa memilih nilai dari berbagai alternatif yang tersedia sesuai dengan keyakinan dirinya. Kemudian yang kelima, siswa mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil serta mulai bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kemudian sintaks yang selanjutnya yaitu menghargai. Kegiatan gurunya yaitu yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan alasan dari pilihan sikap yang telah ditentukan. Kedua, guru mendorong siswa untuk mengungkapkan perasaan bangga, yakin, atau percaya diri terhadap nilai yang dipilih. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi diskusi kelas agar siswa dapat saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang heterogen untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Yang kelima, guru membagikan lembar kerja yang berisi beberapa situasi atau permasalahan untuk diklarifikasi nilai-nilainya. Kemudian yang keenam, guru membimbing jalannya diskusi kelompok agar siswa mampu mengemukakan alasan dan mempertahankan nilai yang dipilih dengan baik. Adapun kegiatan siswa yaitu yang pertama, siswa menyampaikan alasan dari pilihan yang telah ditentukan dengan bahasa yang santun dan jelas. Yang kedua, siswa menunjukkan rasa yakin dan bangga terhadap nilai yang telah dipilih. Yang ketiga, siswa mendengarkan dan menghargai pendapat teman yang berbeda pandangan. Keempat, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan situasi yang diberikan pada lembar kerja. Kelima, siswa mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan, serta mempertahankan nilai yang dipilih dalam diskusi kelompok. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu berbuat. Pada kegiatan guru, yang pertama, guru membimbing siswa untuk merumuskan tindakan nyata yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai yang telah dipilih. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Yang ketiga, guru memberikan tanggapan, penguatan, dan meluruskan pemahaman siswa terkait nilai, moral, dan norma yang benar.
4. Guru menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada kegiatan siswa, yang pertama, siswa merumuskan tindakan nyata yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai yang telah dipilih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, siswa menyimak dan memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain dengan sikap yang santun. Yang keempat, siswa memahami dan menerima penguatan yang diberikan oleh guru terkait nilai-nilai yang benar. Yang kelima, siswa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penutup, di mana kegiatan guru yang pertama, guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, khususnya terkait nilai-nilai yang telah dipilih dan didiskusikan. Kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti apa nilai yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana kalian akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat pemahaman siswa. Ketiga, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran mengenai pentingnya persatuan, toleransi, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, guru memberikan penguatan akhir terhadap nilai-nilai yang telah dipelajari agar siswa itu semakin yakin dan mantap dalam menerapkannya. Yang kelima, guru memberikan apresiasi kepada siswa atas partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, guru menyampaikan tindak lanjut berupa penugasan atau ajakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian ada juga kegiatan siswa, yaitu yang pertama, siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah diikuti dengan mengingat kembali nilai-nilai yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan guru dengan mengemukakan nilai yang diperoleh serta rencana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan saling menghargai untuk NKRI. Yang keempat, siswa mendengarkan dan memahami penguatan yang diberikan oleh guru terkait nilai-nilai yang benar. Yang kelima, siswa menerima apresiasi dari guru dan menunjukkan sikap senang serta termotivasi untuk belajar lebih baik. Yang keenam, siswa mencatat atau memahami tugas atau tindak lanjut yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, siswa menutup pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam dari guru. Oke, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam skenario ini adalah model VCT atau Value Clarification Technique, di mana didasarkan pada karakteristik materi negaraku, Indonesia, makna NKRI dan persatuan, yang menekankan tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan sikap dan nilai. Model VCT ini memungkinkan peserta didik untuk memahami, memilih, dan menegaskan nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan tanggung jawab melalui proses berpikir yang mendalam. Jadi melalui model ini, peserta didik dihadapkan pada situasi ataupun permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat menentukan sikap secara bebas, mengemukakan alasan, serta mempertanggungjawabkan pilihannya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembelajaran yang menuntut peserta didik tidak hanya memahami makna NKRI, tetapi juga mampu menunjukkan dan mempraktikkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya pemilihan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dalam skenario ini meliputi metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Jadi metode diskusi dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar pendapat, mengemukakan alasan, serta menghargai perbedaan pandangan dalam kelompok. Jadi selanjutnya metode tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman awal peserta didik serta memperkuat konsep yang dipelajari. Selain itu, metode presentasi juga digunakan untuk melatih keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas.
Jadi penggunaan berbagai metode tersebut juga bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan bermakna, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi serta menginternalisasikan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu dari absen pertama. Oke, baik, karena semuanya sudah hadir. Jadi, Ibu harap hari ini kalian bisa belajar dengan baik, dengan aktif, berani menyampaikan pendapat, dan tetap saling menghargai. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Kalian punya nggak teman yang punya kebiasaan berbeda? Biasanya apa sih yang kalian lakukan kalau kalian bermain ataupun belajar sama mereka? Wah, bagus banget. Jadi itu berarti kalian udah mulai belajar menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, coba bayangkan ya, Indonesia itu seperti pelangi. Pelangi itu kan indah karena terdiri dari banyak warna yang beda-beda. Kalau pelangi hanya punya satu warna, apakah masih indah? Nah, sama seperti Indonesia juga, kita punya banyak perbedaan. Tapi justru itulah yang membuat Indonesia menjadi kuat dan indah. Tapi, kalau kita tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Nah, betul, kita bisa bertengkar dan tidak rukun. Jadi, penting sekali bagi kita untuk menjaga persatuan dari sekarang. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan pentingnya persatuan. Oke, sebelum itu Ibu mau menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami dan menjelaskan makna NKRI. Yang kedua, kalian dapat menentukan sikap terhadap permasalahan tentang persatuan. Yang ketiga, kalian dapat menyampaikan pendapat dengan baik dan menghargai pendapat teman. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita tidak hanya belajar memahami, tapi juga belajar gimana kita bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jadi Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau semisalnya kita tidak menjaga persatuan di Indonesia? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan kita temukan bersama dalam pembelajaran di hari ini. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif, dan tetap saling menghargai. Siap untuk belajar? Oke, baik. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi sekarang kita masuk kegiatan inti. Jadi Ibu akan memberikan sebuah pernyataan yang ada di kertas yang udah Ibu bagikan. Kalian silakan memilih sikap, apakah kalian setuju ataupun tidak setuju. Nggak ada jawaban yang salah, yang penting sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya pernyataan berikut. Misalnya nomor 1 ya. Nomor 1, mengejek budaya daerah lain adalah hal yang tidak wajar. Kalau kalian setuju, bisa centangin di kolom setuju. Kalau nggak setuju, bisa centangin di kolom yang tidak setuju. Sekarang silakan kalian tentukan pilihan kalian. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Jadi Ibu akan membagikannya dulu. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembarnya? Oke, baik. Karena sudah semua,
Sekarang pikirkan juga alasannya kenapa kalian memilih setuju atau tidak setuju. Ingat ya, jangan ikut-ikutan teman. Pilih sesuai dengan keyakinan kalian sendiri. Ibu akan memberikan beberapa situasi lain. Kalian tetap memilih dan mulai memikirkan dampaknya. Bisa Nah, selain itu juga coba kalian bayangkan kalau sikap itu dilakukan, apa akibatnya? Apakah baik atau justru merugikan? Jadi, setiap pilihan yang kalian ambil tuh harus kalian pikirkan dengan baik. Oke, sekarang Ibu ingin beberapa dari kalian menyampaikan alasannya. Silakan siapa yang ingin berbagi pendapat, bisa angkat tangan. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya, sudah bagus sekali. Walaupun ada perbedaan pendapat, kita harus tetap saling menghargai. Jadi tidak boleh mengejek ataupun memotong pembicaraan teman. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Jadi Ibu akan membagikan lagi lembar kerja. Di dalamnya ada beberapa situasi yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, jadi dalam diskusi ini ingat ya, sampaikan pendapat dengan sopan, dengarkan teman saat berbicara, dan hargai perbedaan pendapat. Diskusikan kalian setuju atau tidak dan kasih alasan yang logis. Ibu akan keliling untuk membantu kalian. Oke, baik anak-anak semuanya, jadi waktu diskusi sudah selesai. Sekarang tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi Ibu langsung saja tunjuk dari kelompok pertama, silakan maju. Dilanjutkan dengan kelompok kedua. Oke, baik, terima kasih. Penyampaiannya sudah jelas. Jadi kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagus sekali ya, jadi kalian udah berani berpendapat dan tetap menghargai teman. Sekarang coba kita simpulkan bersama. Dari kegiatan tadi, tindakan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan? Ya, benar sekali. Jadi untuk menjaga persatuan, tindakan yang bisa kita lakukan yaitu seperti tidak ngejek teman, menghargai pendapat, mau kerjasama, dan saling membantu. Jadi Ibu harap nilai-nilai ini tidak hanya kalian pahami saja, tetapi juga kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mulai hari ini kita berkomitmen untuk menjaga persatuan dan saling menghargai. Siap melakukannya? Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi kita udah sampai di akhir pembelajaran. Sekarang Ibu ingin kita melakukan refleksi. Nah, coba kalian pikirkan. Apa sih nilai yang kalian pelajari hari ini? Baik, silakan dia. Oke, baik, bagus sekali. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya, gimana sih kalian akan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, silakan Siti. Oke, baik, hebat. Jadi Ibu senang kalian mendengar jawaban kalian. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Jadi hari ini kita udah belajar tentang makna NKRI dan pentingnya persatuan. Kita juga udah belajar bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tuh harus tetap saling menghargai, tidak mengejek, dan mau bekerja sama. Nah, anak-anak, jadi tanpa kalian sadari, sejak tadi Ibu juga sudah memperhatikan bagaimana kalian berdiskusi. Ibu melihat siapa yang mau mendengarkan pendapat teman, siapa yang menghargai perbedaan, dan bagaimana cara kalian berpendapat. Nah, jadi ada yang sudah sangat baik dalam menghargai teman, tapi ada juga yang masih perlu belajar untuk lebih sabar mendengarkan pendapat dari teman. Dan itu nggak apa-apa, karena kita semua di sini masih dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik.
Jadi ibu ingin mempertegaskan kembali ya, menjaga persatuan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana, seperti tidak mengejek teman, menghargai perbedaan, mau bekerja sama, dan saling membantu. Ibu sangat bangga karena hari ini kalian udah aktif, berani menyampaikan pendapat, dan mulai belajar menghargai satu sama lain. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jadi untuk selanjutnya, ibu ingin kalian mencoba menerapkan sikap saling menghargai di rumah maupun di lingkungan sekitar kalian. Nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian kalau di pertemuan PPKN berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, baik, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Sekarang silakan untuk istirahat karena waktunya sudah istirahat. Terima kasih.